Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah SD Negeri 010 Brawijaya, Bapak Narendra Eka Putra SPD, terusnya yang kami hormati Bapak Ibu Guru Hebat SD Negeri 010 Brawijaya, serta karyawan tata usaha SD Negeri 010 Brawijaya yang luar biasa kinerjanya, dedikasinya untuk SD yang kita cintai ini. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang tak pernah pilih kasih dan tak pernah pilih sayang. Semuanya dikasihi dan disayang. Dan atas kasih sayangnya lah pada kesempatan pagi hari ini kita dapat berkumpul di ruangan kelas 6 dalam acara sosialisasi tentang budaya positif di SD Negeri 010 Brawijaya. Ini merupakan rangkaian kegiatan sebagai calon guru penggerak angkatan 10 yang sedang kami ikuti. Salawat dan salam tak lupa pula kita haturkan kepada junjungan Allah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan melafazkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak, Ibu yang kami hormati dan yang kami muliakan, pertama kami ucapkan ribuan terima kasih yang tak terhingga karena telah memenuhi undangan dari kami pada pagi hari ini untuk mengikuti jalannya kegiatan pelaksanaan sosialisasi serta rangkaian kegiatan dalam calon guru penggerak yang sedang kami laksanakan. Seterusnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya karena telah menyita waktu Bapak dan Ibu sekalian. Seyogyanya pada kesempatan ini banyak mungkin kegiatan yang harus dilaksanakan, mulai dari proses nilai, evaluasi, ya, karena kita sudah melaksanakan pelaksanaan akhir semester 2 pada tahun ini. Namun demikian kami senantiasa selalu mendoakan Bapak dan Ibu sekalian, mudah-mudahan keikhlasan Bapak dan Ibu mengikuti kegiatan ini mendapatkan balasan yang setimpal dari Allah Subhanahu wa taala. Baik Bapak dan Ibu yang kami hormati, pada kesempatan pagi ini kami akan memaparkan tentang aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif yang insya Allah akan kita laksanakan di SD yang kita cintai ini. Pertama, kami akan memperkenalkan diri dulu, ya, dalam rangkaian kegiatan pelaksanaan calon guru penggerak. Kami dibimbing oleh fasilitator hebat yaitu Bapak Dr. Andes Firdaus, FPD. Kemudian pengajar praktiknya adalah Ibu Janatul Hasanah, SSI. Bapak dan Ibu yang kami hormati, materi yang pertama adalah penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Ya. Beberapa materi yang dipelajari dalam modul budaya positif yaitu perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif, kemudian ada motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar, posisi kontrol, restitusi, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Perubahan paradigma belajar. Ada dua pilihan. Yang pertama adalah pembelajaran yang berpusat pada guru. Kemudian yang kedua adalah pembelajaran yang berpusat pada murid. Di antara dua paradigma ini, saya ingin bertanya kepada Bapak dan Ibu sekalian, ya. Kira-kira manakah yang kita terapkan dalam kegiatan pembelajaran? Poin nomor 1 atau nomor 2?
Iya, luar biasa. Ya, terima kasih jawaban dari Bapak dan Ibu. Kita pasti akan memilih pembelajaran yang berpusat pada murid. Ya, kita kembali kepada situasi dan kondisi pada saat ini. Kita dituntut sebagai tenaga pengajar itu, ya, sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, ya, bahwa kita itu harus menghamba pada murid. Dalam artian bukan kita menyembah, ya, kepada murid, tetapi kita memprioritaskan peserta didik. Ya, tidak ada guru, tidak ada peserta didik yang nakal, tidak ada peserta didik yang lemah, tidak ada peserta didik yang kurang mampu. Ya, yang ada adalah kita, tenaga pendidiknya. Ya, yang mungkin tidak bisa mengetahui situasi dan kondisi, ya, keinginan belajar peserta didik. Itu yang harus kita pahami bersama. Jadi dari paradigma ini kita semua setuju bahwa pembelajaran itu berpusat kepada peserta didik. Baik, kembali lagi, setelah kita berpusat kepada peserta didik, kita ingat, ya, kita memiliki visi bahwa mewujudkan atau turunnya peserta didik, ya, yang memiliki karakter profil pelajar Pancasila, ya, kemudian beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, kemudian mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Ini adalah salah satu nilai-nilai yang terkandung di dalam profil pelajar Pancasila. Ya, setidaknya, ya, profil ini beberapa darinya sudah kita terapkan dan kita bentuk ke dalam diri dari peserta didik. Bergotong royong misalnya, kita selalu menerapkan kegiatan gotong royong di kegiatan sekolah kita. Ya, kita punya program hari Sabtu sehat, Sabtu bergotong royong, dan ini sudah kita jalankan bersama. Kita juga telah melibatkan beberapa kalangan, mulai dari komite, kemudian orang tua, paguyuban dan sebagainya untuk bergotong royong. Dan insya Allah profil ini sudah kita terapkan di sekolah kita. Kemudian mandiri, ya. Kita mandiri juga sudah kita terapkan di sekolah kita. Salah satunya kita meminta peserta didik, ya, untuk menyelesaikan tugas secara mandiri, itu salah satu bentuk, ya, karakternya. Kemudian masih banyak lagi, ada bernalar kritis, kreatif, ya. Kreatif ini juga banyak sekali. Salah satu contoh kegiatan yang juga sudah kita laksanakan di sekolah kita. Salah satu contohnya adalah pengembangan program P5, ya. Anak kita minta untuk membuat karya-karya yang kreatif, ya, kemudian inovatif dan sebagainya. Masuk ke disiplin positif, ya. Dalam rangka menciptakan lingkungan yang positif, salah satu strategi yang perlu kita tinjau kembali adalah penerapan disiplin di sekolah kita. Apakah telah efektif pelaksanaannya, ataukah masih perlu kita tinjau kembali? Dan apa sesungguhnya arti dari disiplin itu sendiri? Dan apa kaitannya dengan nilai-nilai kebajikan? Disiplin di sini artinya adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal, ya. Internal itu berarti dalam diri kita sendiri. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita atau memotivasi eksternal, karena berasal dari luar, bukan dari dalam diri kita sendiri. Oke. Motivasi perilaku manusia. Dalam melaksanakan kegiatannya, kita itu sangat membutuhkan motivasi, ya. Motivasi dari teman sejawat, dari pimpinan, ya, serta dari peserta didik mungkin, ya.
Ada dua motivasi yang harus kita ketahui bersama, yaitu motivasi intrinsik dan ekstrinsik. Diana Kosen dalam bukunya ya menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini adalah tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia. Biasanya orang yang motivasi perilakunya untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan akan bertanya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Sebenarnya mereka sedang menghindari permasalahan yang mungkin muncul dan berpengaruh pada mereka secara fisik, psikologis, maupun tidak terpenuhinya kebutuhan mereka bila mereka tidak melakukan tindakan tersebut. Ya, motivasi ini bersifat eksternal. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Satu tingkat di atas motivasi yang pertama. Di sini orang berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Mereka melakukan sebuah tindakan untuk mendapatkan pujian dari orang lain yang menurut mereka penting dan mereka letakkan dalam dunia berkualitas mereka. Mereka juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan hadiah, pengakuan atau imbalan. Motivasi ini juga bersifat eksternal. Ya. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, akan menjadi orang yang seperti apa apabila saya melakukannya. Mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai, dan mereka melakukannya karena mereka ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai yang mereka yakini tersebut. Ini adalah motivasi yang membuat seseorang memiliki disiplin positif, karena motivasi berperilakunya bersifat internal, bukan eksternal, bukan berarti dari paksaan atau orang lain. Ya, jadi penerapan disiplin ya yang sebaiknya kita terapkan itu adalah yang pada nomor berapa Pak Hasbi? Iya, nomor 3 ya. Kita cenderung yang nomor 2 ini contohnya ya. Kita menerapkan disiplin, tetapi ya disiplin tersebut ada embel-embelnya. Kita beri hadiah lah, kita beri penghargaan lah ya. Kalau itu kita terapkan kepada peserta didik kita, ya, peserta didik akan cenderung, ya, motivasi utamanya adalah ingin mendapatkan hadiah atau penghargaan atau mendapatkan imbalan serta pengakuan. Ya, ini sering sekali kita terapkan di sekolah kita, ya kan? Siapa yang disiplin nanti akan dapatkan hadiah dari bapak dan ibu guru. Ya, ini sebaiknya berangsur kebudayaan ini kita hindari. Kita berusaha menanamkan disiplin itu dari dalam diri peserta didik. Beberapa institusi ya atau organisasi pendidikan di bawah ini telah memiliki nilai-nilai kebajikan yang diyakini dan sepakati bersama. Salah satunya adalah nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia yang kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Bisa disimpulkan bahwa sebagian institusi atau organisasi saling memiliki nilai-nilai kebajikan yang sama karena nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Ya, salah satu nilai-nilai kebajikan ya universal ini yang setiap kita mendapatkan dan melaksanakannya. Yang pertama adalah toleransi, ya, nilai kebajikan yang
berusaha kita terapkan dalam di lingkungan sekolah kita itu adalah toleransi, kemudian rasa hormat, ada integritas, empati, keingintahuan, kemudian kreativitas, mandiri, menghargai, kerjasama, percaya diri, antusias, dan komitmen. Ini nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian kita harus dapat membedakan, ya. Kita bedakanlah hukuman, konsekuensi, dan restitusi, ya. Hukuman itu sifatnya ada beberapa yang perlu kita ketahui bersama. Sifat-sifat dari hukuman, kemudian konsekuensi dan restitusi. Hukuman itu yang pertama sifatnya adalah tidak terencana dan tiba-tiba. Salah satu contohnya adalah peserta didik misalnya tidak membawa batu. Kita langsung ya memberikan hukuman kepada peserta didik untuk membawa lebih dari 2 kodi. Iya, ya itu tidak direncanakan dan bersifatnya tiba-tiba. Ya, tidak ada pemberitahuan sebelumnya. Ya, kemudian misalnya peserta didik tidak membuat PR, kita suruh langsung dia keluar dari lingkungan kelas kita. Itu bersifat tiba-tiba, ya kan? Tidak terencana. Kemudian sifat yang hukuman selanjutnya itu murid tidak tahu apa-apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Apakah pernah kita melibatkan peserta didik ketika nanti nggak buat PR langsung keluar? Tindakan atau hukuman langsung keluar itu apakah sebelumnya sudah kita diskusikan dan rencanakan bersama peserta didik? Tidak, ya. Biasanya kita langsung secara tiba-tiba. Itu sifat dari hukuman. Kemudian bersifat satu arah, ya, hanya kepada peserta didik. Kemudian berupa hukuman fisik ataupun bahkan malah psikis. Ya, fisik misalnya tidak buat PR langsung kena jeber, langsung kena cubit, ya, dan sebagainya. Psikis misalnya dapat mental kita kata-katakan yang tidak baik kepada peserta didik. Itu adalah sifat dari hukuman, ya. Kemudian masuk ke konsekuensi, ya. Konsekuensi ini sifatnya adalah terencana sesuai dengan kesepakatan, ya. Kemudian murid dibuat tidak nyaman. Nah, sikap guru selalu memonitor murid. Misalkan salah satu contohnya, ya, konsekuensi ini dilaksanakan setelah kita membentuk keyakinan kelas. Ya, kita kepada Ibu mari sama-sama kita terapkan budaya pembentukan keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Karena ini bersifat bersama antara guru dengan peserta didik. Ya, maksudnya adalah kesepakatan kelas itu kita musyawarahkan di awal kegiatan pembelajaran, ya, serta nanti kita ajak kerjasama peserta didik. Misalkan kita buat kesepakatan, ya, dalam memulai kegiatan belajar, yuk, saya mau Bapak akan mengajarkan tentang matematika pada hari ini. Sebelum Bapak mengajarkan kegiatan matematika, kita buat kesepakatan bersama. Apa kesepakatannya? Misalnya Pak satu tidak boleh keluar, ya, boleh keluar. Tidak boleh keluar itu tapi pasif, ya. Kita buat kalimat yang aktifnya. Misalnya siswa tidak diperbolehkan untuk keluar kegiatan pembelajaran. Tidak boleh makan di dalam kelas. Tidak boleh itu berarti disiplin, ya, harus disiplin. Nah, itu kalimatnya. Nah, itulah namanya terencana. Jadi nanti ketika peserta didik melanggar, ya, kita berikan dia konsekuensi yang sudah direncanakan bersama. Kamu sudah ini loh melanggar,
peraturan. Tahu tadi konsekuensinya? Nah, apa kita misalkan konsekuensi? Bapak Ibu coba nih, ini termasuk konsekuensi atau hukuman? Misalnya membawa siswa diminta lari keliling lapangan 5 kali, konsekuensi atau hukuman? Kesepakatannya tadi, kalau memang Ya, kalimat itu termasuk konsekuensi atau hukuman? Lari 5 kali lapangan, hukuman. Kemudian meminta siswa mengulang pembelajaran setelah kegiatan belajar selesai. Kemudian lagi misalnya siswa berdiri di depan kelas selama 2 jam, hukuman. Kemudian siswa menulis ulang catatan yang sudah diterangkan hari ini. yang sifatnya pokoknya mendidik itu konsekuensi. Yang sifatnya istilahnya apakah karena mencerahkan anak, sifatnya adalah hukuman. Iya. Makanya dibentuklah tadi kesepakatan bersama. Ya, ini harus kita budayakan di sekolah kita. Jadi secara terencana dan sesuai kesepakatan bersama. Kemudian sifat dari konsekuensi itu, ya, murid dibuat tidak nyaman. Murid dibuat tidak nyaman itu artinya kita pernah melakukan tindakan peserta didik ketika dulu ya, waktu saya SD itu teringat peserta didik, misalnya saya nggak buat PR, saya diminta untuk menulis, saya nggak buat PR, saya hari ini nggak buat PR, saya hari ini nggak buat PR, ya, itu sifatnya kan tidak nyaman, ya kan? Peserta didik capek, lelah, itu adalah salah satu ciri dari konsekuensi. Kemudian sikap guru selalu memonitor murid. Artinya ketika kita mengambil tindakan, kita tidak melepaskan begitu saja, selalu dalam pengawasan kita. Kemudian restitusi. Restitusi itu sifatnya proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Itu sifat yang pertama. Kemudian prosesnya kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Misalkan ada sebuah kasus, ya, ada peserta didik yang berkelahi sehingga menyebabkan, misalnya namanya anggap saja adalah Afroja dengan Michael, kelahi dia. Kemudian tarik-tarikan baju sehingga baju Afroja ini buah bajunya copot. Sehingga Afroja menangis. Tindakan yang harus kita lakukan, ya, untuk melakukan kegiatan ini, kita ambil restitusi, ya, kita panggil, ya, kita panggil si Afroja dengan Michael, ya. Yang terbaik adalah kita tidak serta-merta langsung menghukumnya, ya, tetapi kita tanyakan dulu apa penyebab, ya, kita cari. Biasanya orang itu kelahi, anak itu kelahi pasti ada sebabnya, ya. Nanti ada, kita masuk ke 5 kontrol sifat manusia. Itu nanti sampai di situ, ya. Kita berikanlah dia nanti si Afroja dengan Michael ini untuk mencari solusi sendiri. Bagaimana cara mengatasi masalah yang sedang dia hadapi berdua, ya. Jadi kita sampai di situ. Nih, 5 kebutuhan dasar manusia yang harus kita tahu bersama. Mungkin ketika Michael dan Afroja tadi kelahi, ada kebutuhan yang tidak dipenuhi. Ya, kita tanya kepada Afroja dengan Michael, ya, apa sebenarnya penyebab mengapa kalian bisa berkelahi? Mungkin jawaban Michael, dia tadi sombong lewat depanku, ya,
dia jalan di depanku tapi dia sombong, seperti itu. Artinya Michael mungkin dia membutuhkan kasih sayang, ya, dan rasa diterima sebagai sahabatnya, ya. Tetapi caranya yang kurang tepat. Disitulah nanti kita berikan solusi, ya. Saya pribadi sering, ya, memberikan hukuman, sering marah kepada salah satu contoh siswa kelas 6 adalah Turki. Setelah saya belajar tentang 5 kebutuhan dasar manusia, ya, ternyata ada sifat kebutuhan dasar yang tidak dipenuhi oleh Lucky selama ini. Salah satu contohnya adalah nomor 2 ini. Ya, Bu Win mungkin tahu sendiri tetangganya, ya kan? Dia tidak pernah mendapatkan kasih sayang dan rasa diterima. Dari pagi dia sudah ditinggal, ya kan Bu Win? Sampai sore. Ternyata dia seperti itu, Pak Islam. Ternyata dia ingin membutuhkan kasih sayang dari kita, ya, kasih sayang dari kita. Selama ini dia tidak membutuhkan kasih sayang, tidak pernah mendapatkan kasih sayang dari orang tuanya, ya. Kemudian ada juga siswa, sering terjadi, ya, dulu uang teman kita hilang, uang anak kelas 5, kelas 4 hilang. Mungkin ada kebutuhan dasar dia yang tidak dipenuhi pelakunya itu. Salah satunya adalah mungkin kebutuhan untuk bertahan hidupnya nggak ada. Dia ingin jajan, ya, sementara ia nggak punya uang jajan. Itu. Ini adalah salah satu 5 kebutuhan yang memang harus dipenuhi oleh setiap orang. Apabila 5 kebutuhan dasar ini terpenuhi, insyaallah, ya, akan menjadi peserta didik yang baik. Makanya ketika nanti ada terjadi kasus, ya, ada terjadi masalah, problem, kita lihat dulu 5 kebutuhan dasar peserta didik kita ini. Kira-kira apa yang kurang, ya? Terus jangan kita memberikan hukuman yang sifatnya hanya satu arah saja. Kita perlu ini, ya, mencari pemecahan masalah yang tepat. Kalau tidak bisa, ya, kita berebut kepada teman sejawat kita dari solusi. Kalau nggak bisa juga baru kita ke kepala sekolah. Nggak selesai juga kita libatkan komite, ya. Jadi masalah itu bisa teratasi dengan baik. Tidak kita mengambil keputusan yang sifatnya searah. Ini 5 kebutuhan dasar manusia yang harus dipenuhi. Kemudian selain 5 kebutuhan dasar manusia harus dipenuhi, kita harus mempunyai posisi kontrol. Sebagai guru, kita mempunyai posisi kontrol. Ya Pak Toh? Jangan salah ngomong. Menurut Dian dosen terdapat 5 posisi kontrol. Yang pertama adalah sebagai penghukum. Yang kedua adalah membuat merasa bersalah. Yang ketiga adalah sebagai teman. Yang keempat pemantau. Dan yang kelima sebagai manajer. Ya. Salah satu tadi misalnya Afroja dengan Michael yang sedang berkelahi, tarik-tarikan baju, ya. Kemudian bajunya Afroja copot kancingnya, ya. Apabila nanti misalnya salah satu guru di sekolah kita, misalnya contohnya saja Pak Tol yang piket hari itu, ya. Kemudian Pak Tol langsung mengambil tindakan, ya. Langsung mereka disuruh berlari untuk sebagai hukuman, ya. Berarti posisi Pak Tol di situ sebagai apa dia? Penghukum. Iya. Ya. Kemudian apabila, ya, misalnya Pak Tol memberikan solusi pada mereka berdua, ya. Karena bajunya Afroja itu sobek, kancingnya copot, Pak Tol memberikan saran kepada Michael untuk menjahit kancing bajunya. Karena si Afroja nangis, takut sampai rumah nanti kena marah orang tuanya, ya. Kemudian Pak Tom memberikan solusi, ya. Solusinya adalah Michael diminta untuk menjahitkan kancing baju. Gak bisa katanya, dia suruh minta
menemui Bu Sri. Bu Sri pintar jahit kata Pak Tom. Ajarkan sama Bu Sri. Sana. Kemudian Michael meminta bantuan Bu Sri bagaimana cara menjahit. Posisi Pak Tom di sini sebagai apa? Sebagai membuat merasa bersalah. Ya, manajer juga bisa juga. Ya, sebagai teman juga bisa karena ada pendekatan. Karena tidak ada di situ kekerasan dalam menyelesaikan masalah. Ya, itu posisi kontrol. Ya, ini di sini ada perbedaan penghukum, membuat merasa bersalah, ya. Kemudian ada di situ sebagai teman, pemantau dan manajer. Ini poin-poinnya. Yang contoh yang menghukum itu bagaimana? Ya, ini misalnya guru berkata, kalau kamu tidak melakukan, ya, maka kamu akan saya hukum. Ini berarti itu sebagai penghukum. Kalau sebagai teman itu misalnya, ayolah lakukan demi ibu. Ya, masa kamu nggak mau? Ingat, ibu pernah membantu kamu, ya, dalam menyelesaikan suatu masalah. Tuh, yang sebagai manajer bagaimana contohnya kalimat atau kata-kata kita? Apa yang kita yakini? Apa yang bisa kamu kerjakan untuk memperbaiki masalah ini? Ya, itu sebagai manajer. Apa yang bisa kita perbaiki? Ya, dari mencari solusinya. Ini, ya, itu dia poinnya. Nah, ini keyakinan kelas yang sudah kita jelaskan tadi. Ya, pembentukan keyakinan kelas di sekolah. Ya, keyakinan kelas itu bersifat lebih abstrak daripada peraturan dan lebih rinci dan konkret. Ini keyakinan kelas. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan yang bersifat universal, yang menyeluruh. Ya, pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Misalnya tidak boleh, nah itu enggak, itu pasif berarti. Siswa tidak boleh, nah itu berarti pasif. Artinya, ya, harus disiplin, misalnya, ya. Bekerja tepat waktu, itu positif. Kemudian keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Kira-kira keyakinan kelas apa yang sudah kamu lakukan hari ini? Misalnya ribut yang keluar-keluarkan untuk free. Keyakinan kelas apa yang sudah kamu keyakinan kelasnya? Nanti kita tempel di dinding kelas kita buat bersama dengan peserta didik. Ya, itu aja acuan kita dalam menegur peserta didik. Kemudian keyakinan kelas itu sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Kemudian bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Adakah dari kita yang sudah menerapkan keyakinan kelas? Ada Bu Sri, Bu Dewi, Pak Tom pernah dalam kegiatan pembelajaran misalnya membuat keyakinan bersama belum melakukan olahraga? Ada sekali ya. Iya, apa contohnya Pak Tom? Kalau kita apakan, Terima kasih Pak Wid. Kalau kami di DJOK itu dalam bermain, kita sepakatkan dulu. Pertama kita adakan pemanasan, setelah itu kita akan bermain. Di sini kesepakatan kita, kalian main tapi tidak boleh main-main. Nah, ini kategorinya. Yang main-main nanti mendapatkan hukuman tersendiri. Jadi bagaimana dengan anak semuanya? Ya setuju. Jadi kita melaksanakan umpamanya kita yang nanti main-main dalam bermain kami ambil untuk tidak main. Sehingga anak itu serius untuk melaksanakan kegiatannya atau olahraganya sesuai dengan apa yang disuruh oleh guru. Terima kasih. Bermain dengan positif ya. Bermain dengan positif. Ya, isi intinya bermain tapi tidak main-main. Kan kategorinya bermain ya, tapi tidak main-main.
yang serius dan tindakannya selalu positif. Mantap. Dalam pelajaran PJOK, ya, keyakinan kelas yang dibentuk secara bersama. Kalau di guru agama pernah membuat keyakinan kelas Bu Sri bersama Ustaz Didi? Gak ada ya? Oke, Ibu pernah Bu? Ya. Jadi kegiatan keyakinan kelas ini ya berangsur-angsur insya Allah nanti kita terapkan bersama di sekolah kita. Ya, segitiga restitusi selanjutnya adalah segitiga restitusi. Ya, dalam mengambil tindakan, ya, misalnya ada kasus, kita bisa menerapkan namanya segitiga restitusi. Ya, adapun tahapan dalam mengambil tindakan segitiga restitusi yang pertama adalah menstabilkan identitas. Ya, yang kedua validasi tindakan yang salah. Kemudian yang ketiga adalah menayangkan keyakinan. Ya, menstabilkan identitas itu contohnya ya ketika terjadi perkelahian ya antara Lugi misalnya kita contohkan Lugi dengan Pano ya kelahi dia kelahinya disebabkan karena Lugi merasa ya tidak nyaman karena porsinya diambil oleh Pano. Kira-kira Pak To coba bagaimana cara menstabilkan identitas ini? Pano ya mengambil porsinya si Lugi. Kira-kira konsep menstabilkan identitas itu bagaimana? Sehingga Lugi marah, sehingga terjadilah perkelahian antara dua orang ini. Kembali lagi ke aturan semula. Yang pertama, anak itu memang diberikan untuk duduk sesuai dengan waktunya masing-masing. Yang kedua, mungkin anak ini tidak dibenarkan untuk istilahnya saling mengintimidasi terhadap kawannya sendiri. Sehingga kalau apabila ada duduk nanti adalah bangkunya ketarik di belakang kawannya dengan main-main, otomatis yang duduk itu akan terjatuh. Sehingga menstabilkan dari itu seorang guru itu harusnya tindakan di mana karena tidak boleh bisa itu terhadap anak itu mengganggu anak atau mungkin terhadap. Iya, kondisi yang tadinya ini sedang panas-panasnya kita reda, ya, itu namanya stabilkan keadaan, ya Pak Tom, mantap, ya. Tadi yang sedang panas-panasnya, ya, saling salah menyalahkan, kita stabilkan, ya. Nah, itu salah satu contohnya. Kemudian validasi tindakan yang salah. Kira-kira apa kita cari tindakan yang salahnya itu terletak di mana? Antara Pano dengan si Lugi tadi, ya. Kita cermati, kita mintalah mereka untuk mengeluarkan pendapat masing-masing, ya. Baru nanti kita bisa memvalidasi tindakannya. Yang ketiga baru menanyakan keyakinan, ya. Setelah dia berkelahi, kita tengokkan keyakinan kelas kita. Nah, keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar hari ini? Itu segitiga restitusi, ya. Kemudian maksud tadi menstabilkan identitas itu berbuat salah satu salah itu tidak apa-apa. Itu contohnya. Berbuat salah itu adalah tidak apa-apa. Kemudian tidak ada manusia yang sempurna. Ini contoh kata-katanya ya, Pak Tom. Ketika kita menstabilkan tadi keadaannya, yang ketika marah-marah tadi, berbuat salah itu tidak apa-apa, ya. Tetapi kita harus tahu, ya kan, aturannya, ya. Terus bisa kita gunakan juga, tidak ada manusia yang sempurna, ya. Lugi, Pano, tidak ada yang sempurna. Kemudian bisa juga saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu dulu waktu SD, ya. Saya pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kemudian bisa kita bisa menyelesaikan masalah ini bersama. Itu contoh menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua adalah validasi tindakan yang salah.
Ya, kalimat yang bisa kita gunakan ketika ini terjadi perkelahian itu adalah padahal kamu bisa loh melakukan lebih buruk dari ini. Kamu pasti punya alasan melakukan ini. Nih, kamu boleh bangga karena kamu telah ini dan sebagainya. Mempertahankan sesuatu yang berharga, misalnya, ya. Rugi tadi kan diambil porsinya oleh paruh, ya, nggak berkelahian, tidak nyaman, ya. Mempertahankan sesuatu yang berharga itu boleh, ya. Tetapi kita harus tahu bagaimana caranya. Jangan langsung main tinju, jangan langsung main kepele, gitu. Itu teknik kita dalam memberikan validasi tadi. Kemudian yang ketiga, menanyakan keyakinan. Ya, salah satu yang bisa kita terapkan adalah apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga. Apa nilai-nilai umum yang sudah kita sepakati? Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Kamu mau jadi orang seperti apa nanti? Seperti itu. Itu menanyakan keyakinan. Baik, kepada ibu yang dihormati, ada yang mau ditanyakan dari penjelasan ini? Ada? Pak Ibu? Bu Sri? Pak Isman, ada yang mau ditanyakan? Kita berbagi dan tidak ada maksud untuk menggurui ini. Ya, Sri. Itu yang tentang validasi yang salah itu, maksudnya yang nggak boleh itu kan? Gimana? Yang validasi yang salah tadi mungkin yang nggak boleh dikerjakan oleh guru. Yang kedua lagi. Oke. Validasi. Kayaknya itu yang nggak boleh ditanyakan itu yang. Nah, validasi dengan yang salah. Kayaknya itu yang nggak boleh dilakukan oleh guru kita. Ini adalah contoh kita memberikan apa itu penanganannya, validasi tindakannya. Kan tindakan yang salah. Mm-mm. Nggak boleh itu kan? Itu yang kita validasi. Itu yang nggak boleh kita lakukan itu nggak habis validasi tindakan yang salah. Yang nggak boleh kita lakukan itu ada. Kayaknya menurut saya. Padahal kamu bisa melakukan lebih buruk, iya. Iya kan, anak sudah melakukan kesalahan, ya kan? Nah, kemudian kita validasi, kita cari kebenarannya, gitu kan? Menurut aku kayaknya nggak boleh guru yang melakukan validasi tindakan yang salah itu. Justru kita nggak boleh ngapain itu. Yang nomor 2 ini. Iya. Ucapan itu. Ucapannya itu kayaknya nggak sesuai gitu. Itu yang maksud itu maksudnya. Antara jemaah Kata-kata itu perlu Bapak revisi kan gitu. Padahal kamu bisa melakukan lebih buruk dari itu. Karena lebih buruk itu dia melakukan lebih buruk itu yang digarisbawahi. Iya, iya. Seterusnya lebih baik lagi ya. Bisa menggunakan lebih baik dari ini gitu ya, Bu Sri. Oke. Jadi, ya, itu masukan yang nanti kita revisi. Ya, ada lagi? Atau sama kita lagi? 5 kebutuhan apa tadi? 5 kebutuhan dasar manusia. Hidup, kesenangan, Hebat Pak, apa bisa hebat. yang paling kesenangan ya. Hidup kasih sayang. Apa lagi yang dua? Kebutuhan dasar kayaknya dengan tuh. Sebelumnya itu. Sebelumnya. Nah, ini Pak Abdis, Pak. Kebutuhan
sini kan dicontohkan anak yang tidak punya uang atau tidak punya sesuatu, Iya. kemudian dia mengambil hak orang lain, ya kan gitu. Jadi untuk bertahan hidup itu solusinya kan kita tangani seperti apa. Jadi kalau seandainya nggak bisa juga, seperti apa kita menangani itu? Oke, ini misalkan ada kasus ya yang kita jumpai terjadi di kelas 4 ya, ada diketahui peserta didik kita mengambil uang temannya ya, kita berikan solusi, kita panggil ya, kemudian kita tanya alasan dia tidak mengambil uang, alasan dia mengambil uang temannya itu, ternyata dia nggak bawa uang misalnya ya, tidak bawa uang dan dia ingin beli jajan, atau alasan lain kadang mungkin uangnya gadainya sudah habis hingga dia haus setelah olahraga mau beli minum nggak ada uang, atau alasan yang lain misalnya dia memang hobinya jajan, kan ada tuh tadi kita tuh uang jajannya sehari itu lebih dari 20.000 ya, sudah kita berikan misalnya tadi kita panggil, kita berikan, kita tanya dulu penyebabnya, setelah itu kita berikan nasihat ya, tetapi dia masih mengulangi lagi ya, kita mengulangi lagi, ditanya lagi, ternyata kasusnya sama, dia nggak bawa uang jajan ya. Kalau sudah 2 kali ya dia melakukan kegiatan itu ya, salah satu cara yang bisa kita terapkan lagi adalah untuk kita berkoordinasi dengan kepala sekolah ya, kira-kira apalagi kebijakan yang tepat untuk peserta didik kita ini, karena kasusnya sudah 2 kali dan 3 kali terulang ya, kita tetap minta keputusan dari kepala sekolah. Kalau nanti kepala sekolah kita diminta untuk memanggil orang tua, kita panggil orang tuanya ya, mungkin orang tuanya ini tidak tahu ya sifat peserta didiknya di sekolah itu seperti apa, sifat anaknya di sekolah itu seperti apa, mungkin ia mencuri itu di luar dari pengetahuan dari orang tuanya ya, yang orang tua tahu anaknya di rumah itu dia baik-baik saja ya, yang dia tahu anaknya itu ya tidak masalah nggak dikasih uang ya, tidak masalah nggak dikasih uang ya, makanya perlu juga ada tindakan, kita panggil orang tua ya, mungkin orang tuanya biar tahu dan paham, oh ternyata kalau nggak dikasih uang jajan ke sekolah itu itulah dampaknya anak kita dia mencuri uang temannya, dan mungkin ini menjadi perhatian bersama ya. Mungkin itu ada tambahan, mungkin seperti itu Pak Iso bisa kita lakukan ya, artinya kita tidak bisa memutuskan secara sendiri apapun itu kasusnya ya, tetap kita harus tahu nih, karena kita adalah satu keluarga ya, masalah yang terjadi di kelas peserta didik yang dilakukan oleh peserta didik itu ya, setidaknya teman sejawat, teman kita mengajar itu harus tahu ya, dan kita harus tahu bagaimana ini yang sudah kami pelajari juga, bagaimana ini kehidupan peserta didik kita secara perorangan ya, karena nanti ketika terjadi masalah seperti itu, kasus pencurian, kita paham oh memang dia itu memang karena latar belakangnya dia adalah orang yang tidak punya ya, karena kadang anak yang kita nilai dia banyak uangnya, jajan terus ya, itu belum tentu dia di rumah juga anak orang kaya, mungkin dia mandiri, lagi sifat dia, mungkin pulang sekolah dia kerja. Jadi tugas kita bersama, kita harus mengetahui perilaku, kondisi ekonomi apapun itu dari peserta didik kita seluruhnya ya.
Setidaknya kita tahu ini anaknya siapa, rumahnya di mana, ya, bagaimana keadaan ekonomi keluarganya, orang tuanya, itu harus kita ketahui. Ya, dan tambahan, Bu Sri, tidak ada waktu. Itu habis yang kita pelajari di sini apa memang di sekolah? Yang budaya positif ini, Ya yang oh 5 kebutuhan. Soalnya kalau nomor 1 itu konsep pertama itu kebutuhan untuk bertahan itu ada di rumah tangga gitu, di keluarga bukan di sekolah. Apa yang kita pelajari cuma ruang lingkup sekolah aja. Iya. Iya, karena kita sebagai seorang guru, ya, kebutuhan untuk bertahan hidup itu kan kita adalah teknik kita dalam menyelesaikan masalah. Bagaimana kebutuhan dia melakukan kesalahan itu, misalkan tadi dia mencuri kan Bu Sri, kita tengok, oh ternyata kebutuhan hidup ada satu kebutuhan dasar manusia yang tidak terpenuhi, yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup. Ya kembali lagi kita tidak lepas mungkin di lingkungan rumahnya, mungkin dia nggak sarapan, mau berangkat sekolah nggak ada nasi, ya sampai di sekolah dia lapar, tentu itu salah satu caranya lagi. Ya lingkungannya tetap di lingkungan rumahnya dan juga tentu terlibat di sekolah kita. Karena tindakannya, kasusnya terjadi di sekolah kita. Pak Hasbi? Ya. Belajar ngomong kita. Jadi, ada yang mau ditanyakan? Ini? Tentang ini ada yang mau ditanyakan? Putri? Posisi kontrol? Gimana kita caranya memantau? Gimana kita caranya memantau? Oke. Karena itu kan lagi jauh-jauh lagi. Oke, cara memantau peserta didik kita, ya. Yang pertama kalau kita sebagai guru piket, kan kita punya mic tuh. Tidak dibenarkan peserta didik jajan keluar dari pekarangan sekolah. Itu memantau kita. Caranya yang pertama, kalau di kelas sebagai pemantau, ingat ujian tidak boleh jalan-jalan ke sana ke sini, duduk di tempatnya masing-masing. Itu sebagai pemantau. Tapi keyakinan nggak boleh kata-kata negatif Pak. Iya, dalam membentuknya, tapi dalam penerapannya kalau kita ngomong ya boleh tapi dalam membuat keyakinan kelasnya. Misalnya kan salah satu contohnya adalah tidak boleh ribut, tidak boleh makan, tidak boleh ribut, tidak boleh makan. Itu kan secara globalnya itu adalah disiplin, ya kan? Harus disiplin seperti itu. Penggunaan keyakinan kelasnya kita membuatnya di papan tulis atau di kertas. Nih, itu sebagai pemantau. Yuk, saya tanya lagi masih ada waktu. Bagus, kita diskusi ini di kelas. Ini yang berperan guru atau memang harus anak itu yang harus melepaskan dari masalahnya. Kalau menurut dosen ini, dia dosen, terdapat 5 posisi kontrol resolusi ini untuk guru, untuk mengontrol anak, atau anak itu yang berperan memang betul anak itu yang membuat masalah dan dia menyelesaikan masalahnya sendiri. Di sini. Iya, makasih Pak No. Iya. Posisi ini, posisi kontrol ini adalah untuk guru. Tapi sebagai ini tuh adalah tugas kita dalam menerapkannya ke peserta didik, ya. Posisi kontrol kita dalam memberikan sanksi, konsekuensi kan bisa sebagai penghukum, sebagai membuat merasa bersalah, sebagai teman, kemudian sebagai pemantau atau sebagai manajer kitanya gurunya. Iya. Tapi yang berperan sebagai yang dengan apanya kan anak murid. Iya, anak kita yang kita kontrol, ya. Anak kita yang harus kita kontrol
selama tanggung jawab kita di sekolah. Nih, ya. Itu tadi contohnya misalnya pas olahraga, peserta didik pas olahraga nggak bawa baju olahraga, ya. Apa kira-kira misalnya kalau Pak Ko langsung kamu nggak bawa baju olahraga langsung kamu lari kali lapangan, Tidak boleh ikut kalau kami. nggak boleh ikut itu apakah sudah ada kesepakatannya? Sudah ada kesepakatan. Iya. Tapi itu kan sebelum kita makan tuh dalam apa itu kalau olahraga harus pakai pakaian olahraga. Iya. Ada kesepakatan yang tidak berpakaian olahraga yang betul-betul nggak bisa ikut karena apa olahraga menggunakan baju olahraga Iya. bukan baju sekolah, itu kesepakatan kita gimana? Iya. Mantap. Iya. Kita tanyakan aja kalau nggak pakai baju olahraga berarti apa konsekuensinya? Nah, seperti itu, ya. Tidak boleh olahraga, tidak boleh ikut olahraga karena dia berarti sudah tidak disiplin. Iya Pak, bagus. Itu adalah salah satu cara kita menerapkan disiplin, ya. Disiplin dari saat berpakaian, ya. Mantap itu tindakannya. Kalau jam agama disiplinnya misalnya pas untuk kultum Udah pakai peci. ya hari Jumat, ya kan? Istri Agama karena disuruh praktek sholat ada yang bawa kena kurang disiplinnya tuh sebetulnya kan dikasih tahu besok kita praktek sholat bawa kena yang perempuan iya. tapi ternyata ada juga yang nggak bawa Oke. padahal udah sepakat kan Dan sepakati apa misalnya konsekuensinya misalnya apa? Keyakinannya misalnya kalau tidak pakai baju ketika bawa mukena bawa apa? Perlengkapan sholat apa misalnya tindakannya pernah? ya cuma gantian aja tengah-tengahnya yang bawa yang Oh. kita bikin berkelompok Iya. saya perempuan kan jadi dua kelompok kita punya teman Iya. Cuman dikasih tahu besok jangan lagi lalai kayak gitu. Mantap. Iya. Tapi kalau gini Bu Sri, kita harus bisa mengevaluasi. Guru kita juga harus memberikan evaluasi terhadap tindakan kegiatan pembelajaran kita. Kalau misalnya tadi kan Bu Sri nggak bawa mukena, tahu ya tindakan yang Bu Sri ambil adalah gantian kepada teman yang nggak bawa. Besoknya lagi ketika Bu Sri diberikan tugas yang sama, ternyata masih juga diulangi, masih ada nggak bawa, dan salah satu tindakannya konsekuensinya pinjam ke teman yang lain. Ternyata secara dievaluasi ini kok selalu seperti ini, kan seperti itu. Berarti harus ada perubahan, ya. Ternyata mungkin nggak punya. Iya, bagus Bu Sri. Pernah saya menyesal dulu, ya kan? Pernah saya bercerita sama Bu Wiwin dulu. Ada kasusnya. Waktu MDA Bu Sri, salah satu siswa kami setiap asar dia perempuan nggak pernah mau sholat, nggak ada suka nggak pernah sholat, ya. Pak alasannya katanya tinggal. Ternyata waktu itu dia meninggal dunia karena digigit anjing gila. Kemudian orang tuanya baru bilang sama kami, aku selalu kena marah Pak Sari, selalu ditanya Pak Sari bahwa dia itu baru diberikan hukum. Iya. Tuh, jadi perlu kita itulah ya belajar dari kesalahan-kesalahan kita. Makanya kita perlu tahu kondisi. Ya. Ketika kenapa kamu nggak sholat, kenapa kamu hukum ketinggalan? Ya. Kita harus berikan solusi yang tepat. Ya. Misal kita menyediakanlah di sekolah, ya kan? Itu jangan itu menjadi penyesalan kita, karena saya menyesal juga. Selalu itu makanya waktu layar itu dia bilang seperti itu Bu Sri. Dia ini loh Pak sering bilang ke MBA dia nggak ini punya utang selalu ini baru diberikan itu Bu Sri sama mamanya. Nah, teman Pak Tom Nggak ditambah sedikit. Yang terakhir-akhir kata Bu Sri tak punya. Sama kasus kami kalau olahraga kan gitu. Pak baju saya basah, Pak baju saya kotor, Pak saya nggak punya baju. Yang namanya olahraga itu baju olahraga itu yang berupa kaos bilang gitu. Nggak usah kamu pakai apa tapi pakai kaos. Nah, ini solusi kami. Nah, yang penting kamu itu berolahraga bukan pakaian sekolah yang bukan kaos. Yang kaos itulah yang kamu pakai.
walaupun apa masa nggak ada punya itu ada Pak, yaitu itu aja yang dibawa. Yang penting jangan baju-baju yang menggunakan sekolah yang lainnya. Dan itu solusi Pak. Terima kasih. Tapi solusi itu Pak Tom perlu dievaluasi lagi. Alasan peserta didik basah itu bajunya, tengok rentang waktunya. Kalau dia hari Senin, ya kan, misalnya olahraganya kan misalnya hari Selasa nih, hari Sabtu baru dipakai, ya kan, bajunya basah alasannya. Itu kita tanya, ada 3 hari masa nggak kering bajunya? Kami sering, ini jatuh yang nomor 2 membuat merasa bersalah. Jatuh di nomor 2 membuat merasa bersalah. Jadi di situ kami berbicara gini kok bisa ini apa masalahnya? Kan itu kami tanya dulu. Setelah itu jangan besok aja. Waktu itu aja. Pada waktu itulah dia memakai itu alasannya gitu. Setelah ditambah besok jangan diulangi lagi kalau mau punya. Nah, kalau sudah dipakai olahraga, ya buka ganti baju yang lain. Baju olahraganya gunanya untuk sekolah bukan untuk main. Di luar sekolah tak boleh pakai baju dulu. Iya. Makanya itu nanti jatuh ke nomor 2 membuat merasa bersalah. Jadi kita akan mengulangi perbuatannya yang telah dilakukannya pada hari yang ditentukan. Terima kasih. Jadi intinya adalah kita semua harus bisa mengevaluasi dari kegiatan yang sudah kita ambil, tindakan yang kita ambil, ya. Seperti kasusnya Bu Sri, Pak Tom, ya. Kita belajar itu, evaluasi, ada evaluasi penilaian intinya, ya. Baik, ada lagi Bapak Ibu? Kalau tidak ada, kami cukupkan sampai di sini. Sekali lagi terima kasih banyak atas segala perhatian. Mohon maaf sekali lagi karena sudah menyita waktu Bapak dan Ibu. Harapan dan doa kami mudah-mudahan kita diberikan kesehatan selalu hingga kita bisa sampai nanti masa bakti kita, purna bakti kita, ya, kita masih diberikan kesehatan untuk berbagi ilmu, ya, karena insya Allah dari peserta didik yang kita ajarkan kelak, ya, akan ada 1 orang, 2 orang yang akan mengangkat kita ke surga Allah, ya, ya, karena dia nanti akan bersaksi Bu Sri loh, orangnya baik dulu. Kesaksian itulah yang akan kita tunggu nanti di surga. Kita tunggu di surga Allah Subhanahu wa taala, ya. Baik, hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.